ini? Baik, Bu. Oke, sebelum kita masuk ke perbincangan kita, kamu sudah tahu saya? Belum, Bu. Oh, belum ya? Iya, Bu. Oh, iya. Nah, perkenalkan, nama ibu itu Ibu Juniati. Kamu bisa memanggil Ibu Juniati. Oh, iya, Bu. Iya. Nah, ibu di sini selaku guru bimbingan konseling. Nah, tugas ibu di sini itu untuk memberikan atau mencari solusi untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa, baik masalah keluarga, ekonomi, dan masalah pribadi. Oke. Nah, sebelumnya kan ibu belum tahu kamu ya? Iya, Bu. Bolehkah ibu tahu nama kamu? Boleh, Bu. Oke. Nama kamu siapa? Perkenalkan, Bu, nama saya Relianti Ramdan. Ibu bisa panggil Rey, Bu. Oh, Rei. Iya, Oh. Bu. Nah, sekarang Rei kelas berapa? Saya kelas 9, Bu. Oh, kelas 9 ya? Iya, Bu. Sebentar lagi lulus ya? Iya, Bu. Nah, kan ada itu 9A, B, sama C. Nah, Rei kelas 9 apa? Saya di 9A, Ibu. Oh, 9A. Jadi wali kelas kamu itu kalau nggak salah Ibu Okta ya? Iya, Bu. Ibu Betul. Okta. Oh iya. Oh, sempat kemarin kami memang ketemu dan berbincang. Katanya ada salah satu ini ya siswanya. Tapi nggak tahu. Ibu nggak tahu. Nah, itu Kak Relianti atau siapa? Relianti tinggal di mana? Saya tinggal di Rantelemo, Bu. Di Rantelemo. Iya, Bu. Yang dekat, kalau ibu nggak salah, dekat wisata ya, Kolam Tilanga. Iya, Bu. Sama ada juga satu di kan dekat Yang Buntu Sarira. Iya, Buntu Sarira, Oh, Ibu. yang Buntu Sarira. Oh, ibu sering ke ini, ke Kolam Tilanga. Apa Relianti pernah ke atas? Sering, Bu. Oh, sering ya. Dekat rumah. Oh, dekat rumah. Iya, Jadi Bu. rumah Relianti itu dekat-dekat kolam ya, Kolam Tilanga. Iya, Bu. Oh iya. Waktu PKL ibu memang di Rantelemo, jadi ibu tahu. Oh iya, Bu. Kamu tahu ini Pak Agus? Tahu Bu, yang sentral kan, yang punya sentral. Oh iya, Bu, tahu. Kemarin ibu PKL di situ tempatnya. Kan kalau misalnya ibu lagi stres atau lagi banyak masalah, ibu lari ke kolam Tilanga. Oh, iya, Karena di atas bagus banget ya. Iya, Bu. Ya, kapan-kapan kita ke atas ya. Boleh, Bu. Kita jalan-jalan ya. Iya, Bu. Nah, kalau di rumah ibu, kalau di rumah Relianti tinggal sama siapa? Sama orang tua, Bu. Oh, cuman bertiga atau masih ada adik, kakak? Masih ada adikku satu sama keponakan. Oh, jadi kalian ada 5 ya? Iya, Bu. Oke. Nah, kalau boleh tahu, adiknya Relianti sama ponakannya Relianti itu kelas berapa? Adik saya itu, Bu, kelas 8 dan ponakan saya itu kelas 1, Bu. Oh, jadi ini adiknya Relianti sekolah di sini juga? Iya, Bu. Oh, iya. Di kelas 8B, Ibu. Oh, 8B. Iya, Bu. Oke, nah. Di sini kamu gak usah tegang ya. Iya, Bu. Bisa aja, karena kita mau cuman diskusi singkat-singkat aja ya. Iya, Bu. Nah, kalau misalnya ada sesuatu yang bikin Relianti kurang nyaman atau apa gitu, atau canggung untuk mengucapkannya, Relianti boleh mengatakannya ke ibu ya. Iya, Bu. Nah, atau kita mau cari tempat lain? Di sini saja, Bu. Di sini aja. Aman di sini, Bu. Oke. Ini kan kamu tadi dari mana, maksudnya kamu belajar apa? Dari kelas tadi, Bu, belajar matematika. Matematika. Berapa mata pelajaran hari ini? 3, Bu. Ada 3, dan jadi masih ada 2 nanti ya? Sudah tadi jam pertama, tinggal jam terakhir. Oh, tinggal jam terakhir. Nanti kira-kira jam berapa ya? Jam 1.15, Bu. Oh, masih panjang ya. Jadi masih bisa ya ngobrol-ngobrol. Oke. Nah, kan kemarin seperti yang ibu katakan tadi, ibu sempat ketemu dengan wali kelasmu, Ibu Okta kan? Iya, Bu. Iya. Ibu Okta kemarin sempat masuk ke ruangan ibu, katanya, ibu, ada salah satu murid saya, dia itu anaknya pintar, rajin ke sekolah, pokoknya dia pintar lah. Tapi belakangan ini dia mengalami penurunan. Tapi ibu tidak tahu, cuman ini Ibu Okta bilang mengalami penurunan. Terus dia bilang, bisakah ibu ketemu dengan siswa saya? Ya, dan ibu bilang, iya, saya siap, kalau anak itu juga siap, dan katanya ya besok saya akan suruh
ini anak datang ke ibu, dan ya kamu yang datang, jadi mungkin kamu yang dimaksud oleh Ibu Okta ya. Iya Bu. Kamu katanya pintar. Lumayan Bu. Lumayan, oke. Nah, Ibu mau tahu mata pelajaran yang paling kamu sukai apa ya? Kalau di kelas itu Bu paling suka matematika. Matematika, Iya, kamu Bu. pintar dong menghitung ya. Ya lumayan Bu, karena dari SD sampai SMP nilai saya itu paling tinggi di matematika Bu. Bagus. Pantas Ibu Okta bilang ini anak mengalami penurunan. Bahkan Ibu Okta sedih tahu. Nah, yang kamu tidak suka mata pelajaran apa? Yang saya tidak suka itu Bu di mata pelajaran bahasa Indonesia Bu. Karena kalau itu Bu turun terus itu nilaiku. Paling turun itu 65 Bu. Apa yang membuat nilai kamu turun di bahasa Indonesia? Itu Bu, karena gurunya terlalu galak ya. Jadi dipahami tapi biasa itu kayak tegang sekali di kelas Bu. Kira-kira siapa ke guru bahasa Indonesia kamu? Itu Bu, Bapak Seplam Bu. Seplamnya. Iya Bu. Tapi kalau ibu lihat tidak galak Pak, atau mungkin beda ya kalau dalam kelas. Iya, tapi kami semua di kelas begitu Bu, tegang sekali kalau tegang sekali. Iya Bu. Mungkin tidak bisa memecahkan suasana ya. Iya Bu. Oke. Ya. Kan kamu Ania ini sudah bilang segala hal. Iya. Nah, ibu ingin tahu, kan Ibu Okta bilang kamu mengalami penurunan, sedangkan kamu kan pintar. Nah, ibu ingin tahu apa yang menyebabkan hal itu terjadi, Nak? Sebenarnya Bu, saya mau cerita ada masalah sedikit di rumah. Iya, kalau kamu siap cerita saja. Dimulai dari mananya ini dulu Bu? Terserah kamu saja, yang mana yang paling nyaman kamu ungkapkan. Masalah saya itu di rumah Bu, masalah keluarga tentang ekonomi Bu. Iya kan? Oh iya. Lanjut. Di rumah itu Bu, saya sangat sedih karena ini cuma yang kalau membayar biasanya Bu, yang akhir-akhir semester biasanya Bu. Oh, semester ya? Iya Bu. Di situ saya mulai sedih Bu, kalau tiba lagi membayar di situ lagi Bu, kayak takut sekali Kak, karena tidak ikut semester kalau tidak membayar Bu. Nah di situ kan biasanya yang kelas-kelas 8 tuh Bu, tidak terlalu sedih karena biasanya langsung dibayar. Tapi yang membuat saya sedih di kelas 9 ini Bu, membayar karena ini uang susah sekali karena tidak dibantu lagi sama kakak. Maksudnya tidak dibantu lagi sama kakak? Kan kelas 8 itu dibiayai kakak, tapi kakak saya itu belum ada istrinya Bu. Nah pas ini naik kelas 9, dia juga sudah menikah. Pas itu kalau membayar Kak itu susah sekali di kelas 9 ini Bu. Banyak sekali masalahku ini Bu. Tidak aku tahu di mana aja dulu cerita Bu. Yang menurutmu awalnya gimana Kak? Kalau boleh tahu orang tuamu kerja apa? Orang tua saya itu Bu kerja cuma petani Bu. Petani ya? Iya Bu. Nah itu susah sekali karena ibuku itu bekerja, orang tua itu bekerja kayak petani sih, tidak menentu penghasilannya. Karena ini orang tuaku cuma dikasih sih sawahnya orang nak kerja Bu. Oh sawahnya orang? Iya. Terus ini mama bapak aku kalau ada hasilnya itu dibagi 2 sama yang punya sawah. Nah ini mau nak membayar tapi belum ada uang sama sekali. Sedangkan yang saya bilang tadi kakakku yang biasanya dibiayai tapi sekarang tidak, dan aku ada sedikit konflik sama dia. Sedikit konflik. Kalau boleh tahu kamu berapa bersaudara? 5 Bu. Ada 5 ya. Ini yang kakak yang kamu bilang ada sedikit konflik itu anak keberapa? Anak kedua Ibu. Oh kamu anak keberapa? Oh jadi kamu anak keempat ya? Iya, karena kamu masih ada 1 ya. Oh iya Bu. Kalau boleh tahu
saya bermasalah sama istrinya, Bu. Istrinya? Iya, Oh, Bu. kenapa bisa? Eh, aku bilang begini, semenjak hadir ini istrinya tuh berubah sekali kakakku. Berubah gimana, Kak? Itu kalau mau membayar tuh langsung bayar. Tapi ini mungkin tekan ini istrinya. Nah, ini kakakku apa yang dia bilang istrinya harus naturuti. Jadi yang susah. Susah sekali, Bu. Dan ini saya merasa tidak pantas lagi untuk sekolah, Bu, karena tidak ada biaya. Ya begitu. Kan masih ada kakakmu 2 ya? Masih ada, Bu. Mungkin bisa bicara baik-baik, mungkin bisa ini bantu kamu dalam ini membayar uang semestermu biar kamu lanjut sekolah. Kan kamu bilang ada konflik sama anunya, kamu nggak suka sama istrinya. Iya. Awal mulanya bagaimana, Kak? Kan awal mulanya itu masih akrab ini sama kakak tuh, yang kakak ipar, yang pas awal pacaran kakakku. Tapi pas pertengahan kan sudah melamar dan sudah menikah. Pas itu ini motor kan memang ada motor dibelikan kan, Bu. Dibelikan kan untuk dipakai ke sekolah sama adekku yang kelas 8 tadi, Bu. Iya. Terus ini kakakku mulai berubah. Berubah dari yang kayak dia perhatian sama kamu berubah tidak ya? Iya, Bu. Jadi semenjak itu kamu nggak suka sama istrinya? Tidak, Bu. Pokoknya paling kayak benci sekali sama dia. Persoalan motor makanya kamu benci dengan dia? Iya, Bu, dan bukan cuma persoalan motor, Bu, tapi ini membawa perubahan yang buruk menurut saya sama kakak. Iya. Ini motor kan kamu dibelikan ya, untuk pakai ke sekolah dengan adik kami yang kelas 8 itu. Nah, semenjak hadir ini kakak iparmu, istrinya kakakmu, dia langsung mengambilnya atau bagaimana? Awalnya tidak, Bu. Tapi pas kan akrab-akrab tuh, nah, kan sudah menjadi istri, jadi termasuk bagian keluarga juga, Bu. Jadi yang membuat saya kecewa itu, Bu, pas pertama kali pulang sekolah, Bu. Nah kan dia sudah tinggal ya sama kami itu karena suaminya ada di Morowali tuh, Bu. Pas itu awal mula kecewa saya pas pulang sekolah. Ini motor kutaruh di kolong rumah. Terus ini kakakku sudah siap-siap, pokoknya selesai rapi, yang intinya rapi mau keluar begitu. Pas gak sampai di rumah itu motorku taruh di kolong rumah. Ini tahu Kak apa yang terjadi? Ini kakak aku langsung pergi ambil ini motorku tanpa minta. Tidak dibilang ke orang tuamu atau? Tidak, Ibu. Dia langsung pergi? Langsung, Ibu. Kira-kira dia kemana? Pas kitanya itu hari, tapi kan memang kayak orangnya gimana begitu. Kitanya mau kemana tapi tidak pernah dijawab, langsung banget pergi. Terus yang pas dia pergi, apakah ini kakak kandung kamu menelpon, dia bilang kemana gitu atau bagaimana? Tidak, karena tidak juga anak kasih tahu sama suaminya. Tidak ya? Iya, Bu, tidak. Kira-kira berapa lama sudah menikah? Sudah baru-baru, Bu. Baru 4 bulan kah? 4 bulan langsung begitu ya? Iya, langsung kelihatan sifatnya, Ibu. Gitu. Terus kan ini ya, jadi kamu semenjak dia keluar dari, maksudnya dia pergi dari rumah, kamu enggak chattingan atau teleponan begitu? Awalnya saya chat karena kan belum lost kontak di situ. Pas itu ku chat, tapi malamnya baru balas. Kan sorenya ini pulang ke sekolah. Ku chat, ku bilang di mana kau Mika? Pokoknya malam itu baru balas. Bilang di kampung Kak. Di kampung di mana? Kira-kira kampungnya di mana ya? Di Rantai Taya, Ibu. Astaga, agak jauh ya. Iya, lumayan, Bu. Jadi dia sendirian ke Rantai Taya tanpa dibilangnya? Tidak, Bu, makanya di situ merasa kecewa Kak. Dan suaminya juga tidak tahu kalau dia mau pulang? Tidak, Bu. Astaga. Nah, pas kakak iparmu bilang dia di kampung, apa reaksimu? Aku bilang, kenapa begitu sekali?
itu kakak kan namanya kakak Elis Oh, ya. kakak Elis. Iya, bilang kenapa ini kakak Elis berubah sekali. Mm-mm. Seakan-akan kayak tidak nanggap orang kayak begitu. Coba kalau ibu berada di posisi saya, bayangkan ibu pulang sekolah ki, baru ini yang intinya hakta ini bu, langsung diambil, bagaimana perasaan begitu bu, pokoknya kayak. Iya, ibu paham, pasti sedih ya. Iya bu. Apalagi kan sebelum ini kakak kamu menikah dengan kakak Elis, kak Elis, dia kayak biaya kamu ya. Iya bu. Nah, tapi semenjak dia menikah, dia langsung berubah dari yang peduli hingga ke tidak peduli ya. Iya bu. Nah, pasti sedih, ibu juga paham itu yang kamu rasakan. Jadi itu yang membuat nilai-nilaimu turun. Iya bu, karena di sekolah itu bu, karena capek kak juga sampai di sekolah, karena pas itu hari tidak pulang bu, mungkin 1 minggu jalan kaki terus kak ke sekolah. Baru kalau di jalan itu kan jarang ya anak-anak jalan kaki. Iya, saya sama adekku bakuan sama ya, tapi jalan kaki bu. Pas di perjalanan itu bu, saya berpikir apakah masih pantas saya sekolah ini, karena kalau dipikir-pikir ini kak aku kayak mulai berubah, tidak ada inisiatifnya sama sekali. Pas di jalan itu cerita kak sama adekku, aku bilang capek aku ke jalan. Iya. Mungkin dia nonton bilang tidak jika aman kok. Iya, baru aku bilang dia ibu kasihan sekali nih adekku capek, tapi kayak pura-pura tidak lah, yang intinya begitu bu. Baru aku bilang pas kas di perjalanan ini adekku kayak aneh sekali nih, yang intinya kayak bagaimana ya, Kayak nafasnya ya. Iya. Yang ini capek ya, tapi karena dia sembunyikan. Iya, pas kan sampai di kelas, dia kan di kelasnya di bawah yang kelas 8, saya naik ini di kelasku. Masuk maka di kelas itu, ku chat mini kakakku. Kan 1 minggu mi. 1 minggu mi kan aku bilang kalau masih 3 hari masih aman lah. 1 minggu mi ku chat ini kakakku bilang, kak, ini kakak Elis belum pulang kak. Sudah 1 minggu tidak di rumah. Baru dia bilang begini, ada di kampung, lagi pergi menanam padi begitu alasannya lah. Tidak aku tahu pergi betul kan menanam padi atau cuma pergi healing-healing begitu, tidak aku tahu. Bilang nih, oh iya kak, kapan bisa ke rumah lagi, soalnya sudah 1 minggu ini capek sekali bukan ke sekolah karena harus jalan kaki. Nah bilang kakakku, ih biasa gitu dari SD itu kok, SD itu masih jalan kaki, kelas 7 itu baru sok-sokan aku capek kayak menginsilkan sekali bu. Baru aku bilang, oh iya terserah nih pale, tapi tidak mau saya sekolah karena capek sekali kurasa jalan kaki begini. Karena bilang nih, terserah kau, kalau mau ke sekolah ya sekolah, kalau tidak ya tidak. Di situ di kelas tuh menangis kak bu. Nah tanya kak temanku, nah bilang, ih kenapa kok? Aku bilang, tidak ada ji, biasa gitu, pasti ada masalahmu. Aku bilang, tidak ada ji, capek aja kak jadi berkeringat padahal menangis kak. Tapi nak tahu ini temanku sebenarnya, tapi sok-sok juga tidak karena mungkin tahu mungkin ada saatnya baru dia cerita. Pas itu jam pulang ini, pulang ke rumah kan ini adek kena tunggu kak di bawah karena takut pulang sendiri. Sampai kak di rumah itu, aku bilang sama mamaku, kan sampai makan itu, aku bilang selamat siang mak. Aku bilang oh ya siang. Duduk-duduk makan itu, disuruh makan-makan. Selesai makan, baring-baring kak sebentar. Setelah itu bangun kak kerja-kerja di rumah toh, yang mencuci piring, memasak itu. Pas di dapur bercerita sama makku, oh mak tidak mau mak saya sekolah. Dia bilang makku, oh kenapa? Bilang capek sekali mau jalan kaki, bayangkan ini jauh sekali dari SMP kan. SD itu hari tidak terlalu jauh dari rumah. Iya. Nah bilang nih, kenapa begitu? Aku bilang, menangis kak tadi di sekolah. Pas dia bilang, oh kenapa mau menangis? Aku bilang, cek kak kakak Reski. Tapi responnya itu sangat tidak begini bu, yang tidak menyenangkan sekali. Nah, apakah masalahnya? Aku bilang ini kakak Elis nah pergi bawa ini motor. Nah sampai sekarang tidak pulang nih. Nah bilang nih, oh tunggu aku telepon sebentar. Tapi minta tahu aku sudah nablok itu mamaku. Iya. Baru di situ mama aku telepon ini kak Reski. Baru ini Reski tetap dia marah-marah. Apa yang bilang ke mamamu? Dia bilang, biasa gitu nah.
orang dekat di SMP, tapi menurutnya dia dekat karena kan dia jauh, mungkin karena Iya. supaya Nabila ini istrinya. Nah bilang mama aku, bagaimana dekat, bayangkan jauh sekali. Kalau SD memang dekat, tapi ini SMP jauh. Pokoknya diam itu. Pas itu duduk makan lagi. Nah, karena aku dengar ini bicara mama aku sama kakakku. Nah, dia bilang, ini adekmu anu, apa kamu bilangi tadi yang pas ngechat kok? Nah, dia bilang, kayak pokoknya diam itulah. Tidak mau anu, apa yang dia bilang ke saya itu, diam nih. Baru dia bilang ini kakakku sudah mi dulu mau nak kerja. Terserah dia itu anak kalau mau sekolah apa tidak kak. Nah tutup itu teleponnya. Dia bilang mama aku, sabar pas saja anak, pasti bisa jika itu. Nanti ku tuh bagaimanapun berusaha nanti ku usahakan belikan ku motor. Tapi ku bilang begini, ndak usah mak karena ini motor pasti kembali ji. Tapi di sisi lain memang di mulutku begitu, tapi di hati kayak beda karena sakit sekali lah. Pas itu nah bilang mama aku begini, jangan ku anu lah, jangan ku mudah menyerah nak. Kalau ini kan ini padi sementara mi anu dipotong toh. Nanti kalau kering itu padi nanti dah jual baru mau pakai anu, mau pakai beli motor kah? Ini ndak usah, bilang begini, ndak usah bu, ndak usah mak. Baru nak bilang mama aku, nah tadi kami nangis kok di situ anu di sekolah bu. Aku bilang biasa gitu mak. Nah bilang oh iya, tapi anu baru ku cerita ini masalahku kenapa aku menangis di anu karena banyak sekali tercampur aduk. Aku bilang mak hari Senin mau makan semester. Nah di sini tuh mau kami bayar. Nah kayak sedih sekali nama. Nah bilang oh kenapa bukan tidak ada uang kuliah sama sekali, baru itu padi belum kering. Nah bilang mama aku begini, nanti dipinjam dulu kalau kering itu padi tuh baru dikembalikan itu yang di tempat dipinjam uang. Bilang oh iya mak, kami bilang begini mak, nah soal motor kan bercanda di situ soal karena legamo. Nah bilang mak aku, pasti kembali nanti tuh kakakmu. Oh tidak lama, tetap tidak kembali, mungkin 3 hari belum pulang. Di situ pas malamnya itu merenung kayak begini, mungkin ini suatu ujian dari Tuhan lah supaya aku ini lebih semangat dalam belajar karena sebentar lagi kan semester. Di situ tuh fokus maka belajar. Yang masalah motor tadi tidak aku pikirkan nih, karena itu yang paling kupikirkan itu hari itu bu, yang masalah membayar ini. Tapi karena Nabila mama aku jangan kau pikirkan nih, nanti kalau itu padi kering baru dijual. Di situ itu aman mo kak. Ini adekku suruh juga belajar karena aku bilang hari Senin kita mulai semester belajar juga. Setelah kami selesai belajar, tiba-tiba mini ngechat kak Reski, yang kakakmu. Iya yang kakakku. Nah bilang aku bilang kenapa ya kak? Nah bilang begini, hari Minggu baru pulang itu Elis kalau jadi, karena itu selesai menanam yang bilang tadi menanam bu. Aku bilang oh iya, terserah nih kak, mungkin merasa ini kakakku lah. Nah bilang itu uang semester ada nih kak. Bilang iya ada nih. Aku di mana kamu ambil uang? Kami pinjam mama karena aku chat kami bilang terserah kamu kalau mau ke sekolah atau tidak. Dia bilang nih oh iya pinjam biar saya gantiin. Tapi karena kecewa atau aku bilang jangan nih, masih ada ji orang tua karena lebih penting kami itu istri nih dibanding adek sendiri. Dia di situ kayak narik nih dibawanya lagi dan bilang oh iya belajar betul-betul kok dek. Pokoknya aku bilang nih iya kak aman jadi dia itu. Nah bilang lagi masalah yang tadi itu chat, yang masalah kemarin itu yang chat kak. Nah bilang mungkin kecewa kan. Nah bilang begini bang sih kak, mungkin kecewa kali responnya begitu ji. Kayak bikin aku bilang sakit hati malah lagi nih kalau kayak balas terus ini chat. Nah aku bilang tidak ji aman-aman ji. Nah bilang lagi begini dibawa lagi. Nah bilang apa lagi nah bilang itu hari itu yang pas Elis. Nah bilang untuk sebentar kasih bang itu motor. Di situ mulai kak lagi kayak kecewa.
bilang nih, mana betul kayak ini mu sayang kayak begitu, adikmu Nah, kah atau istrimu? Nah itu pokoknya tidak ada respon itu. Dia bilang nih, itu motor untuk sementara, jangan kau dulu pakai, biar pakai istriku. Pulang pi lagi ke sini baru mau pakai, karena kan ini kakak sementara mengandung, jadi otomatis apapun yang dia bilang selalu di, mendung ya. iya selalu di apa lagi, Turuti. dituruti. Oh iya. Nah pas itu kayak mulai omok lagi menangis ibu, karena aku bilang, kenapa kayak ini begini begini sekali hidupku, seakan-akan kayak kenapa ini kakakku begini sekali. Baru dia bilang ini, aku bilang nih ke kakakku, ya terserah kamu, itu kan hak-hak kamu, karena kamu yang punya motor. Di situ kayak tidak ada sekali mi anakku kayak berubah mi kak juga, tidak seperti dulu yang selalu panggil kak. Yang aku bilang, yang akhir-akhir itu aku bilang terserah kamu, nah hak mi kamu karena motor itu punya nih. Nah bilang nih, iya hak saya, kalau mau saya jual ya saya jual. Kayak di situ lagi kayak bertengkarkan lagi. Pas itu tidak mau balas chat. Nah satu hari kalau tidak salah itu hari pas kak semester, saya chat kak lagi, tapi tidak mau kak buka ibu, karena biasa itu mak pesan suara, kata-katanya itu tidak, menurut saya tidak menyenangkan bu. Nah, seperti apa kata-katanya yang menurutmu tidak menyenangkan itu? Yang intinya ada bu, tapi Tidak bisa diungkapkan. iya. Ibu tidak akan memaksamu, kalau memang kamu tidak ingin menyampaikan itu, nggak apa-apa. Baru di situ takut sekali kak bu. Nah ya, yang membuat saya menurun nilai itu bu, karena jarang kak saya itu belajar bu. Jangan belajar. Iya. Karena kepikiran akan hal itu ya. Iya ibu. Makanya yang dibilang ibu tadi, yang dibilang ibu Okta tadi, bahwa akhir-akhir ini menurun nilainya karena masalah itu bu. Nah, bagaimana perasaanmu setelah tahu kalau nilai kamu menurun? Apakah kamu sedih atau bagaimana? Sebenarnya saya sedih bu, tapi di sisi lain bodo amat karena bilang percuma juga bagus dari aku ini, sedangkan kayak kakak aku ini narimakan sekali kak. Tapi di sisi lain ada orang tua, tapi orang tua paling bilang-bilang aja semangat semangat. Iya. Nah, kan cuma satu yang maksudnya bermasalah dengan Relianti ya. Iya ibu. Jadi masih ada dua kakak kamu. Apakah ini juga kakakmu yang kedua lepas tangan atau masih membantu orang tua untuk membiayai? Sekali-kali bu membantu, tapi kan dia juga punya keluarga, jadi otomatis kalau diminta uangnya itu susah sekali kita respon dulu. Itu pun kalau nabantu ki satu kali, kalau nabantu ki satu kali itu dia bilang nggak ada milah di uangku, karena ada anaknya tuh jadi banyak keperluan. Kira-kira berapa uang sekolahmu? Uang sekolahku itu bu 1,3. 1,3 ya. Iya ibu. Oh, kamu tidak dapat beasiswa ya? Tidak ibu, pas itu hari yang awal mendaftar itu kan ada itu kartu-kartu di kumpul yang keluarga tidak mampu. Tapi tidak aku tahu kenapa tidak keluar ini nama aku. Mungkin ada yang tidak kamu kumpul atau bagaimana? Tidak aku tahu juga bu, lupa ke itu hari karena baru masuk kelas 7, jadi di situ di kelas 7 sudah dikumpul itu kan, disuruh memang kan yang fotokopi yang kartu keluarga itu. Pas saya kumpul tidak aku tahu kenapa tidak. Oh, ibu kira setiap semester itu disuruh kumpul ya? Iya, Dan ibu. pergantian mendapatkan beasiswa itu? Iya ibu, tapi selalu tidak aku dapatkan, makanya. Tapi sebenarnya bukan dibilang aku kalau soal prestasi aman sih bu, tapi tidak aku tahu ini kenapa tidak pernah ini tidak pernah dapat beasiswa. Iya ibu. Oh iya, ibu paham apa yang kamu rasakan hari ini. Ibu juga tahu bagaimana perasaanmu. Ibu juga kalau di posisinya Relianti pasti ibu sedih, mungkin juga bakalan nilai ibu menurun. Iya ibu. Lagi kan ini Reski ya. Iya ibu. Iya, lagi kan Reski adalah salah satu orang yang mensupport kamu, mendukung kamu, dan selalu berusaha untuk membuat kamu ini membayar uang sekolah kamu. Tapi semenjak beristri ya dengan Elis, dia langsung berubah.
Mungkin efek mengandung atau bagaimana ya? Tapi pas itu hari ibu bukan cuma efek mengandung, tapi anak ini pernah juga bermasalah sama orang tuanya bu. Oh, masalah dengan orang tuanya ya? Iya, kan pas itu hari yang pas aku bilang tadi kecewa maka yang satu hari yang ini karena takut maka buka ini pesan suaranya kakakku, tiba-tiba menelpon di mama aku ini kakakku. Dia bilang suruh itu Rena pergi ambil motor ke atas karena eh, Elis tidak sempat ke sini untuk bawa motor. Pas itu kan ini ada langganannya mama aku lah yang ojek. Oh iya. Ya, bisa ke atas makan bersama ini ojek itu. Sampai nah di atas kusuruh ini tukang ojek pulang karena aku bilang ada di motor nanti. Pas sampai di atas ini tahu itu tidak ada anu di atas Elis. Oh, kira-kira dia kemana? Katanya Nah bilang kakakku itu pergi mau urut. Tapi bayangkan bu, pagi sampai sore ada tukang urut begitu ibu. Ibu juga kurang tahu akan hal itu. Iya, pas itu sampai mereka di atas kan jam 2 saya ke atas sampai setengah 4 tidak ada pulang. Pas jam 4 itu baru itu pun tidak ada di rumah karena mungkin nggak tahu kalau pergi ke atas ambil motor tuh tidak ada. Baru cerita-cerita sama mamanya. Nah bilang memang itu anak karena apalagi bensin kah apa namanya itu yang intinya begitu. Nah bilang nih oh mungkin itu motor nggak suka jadi begitu. Padahal ini orang tuanya ternyata orang tuanya ini pernah bermasalah sama ini anak. Nah cerita-cerita begini mungkin nggak suka itu motormu. Bilang iya nggak suka mungkin. Nah bilang nih mamanya aku saja biasakan aku saja ngelawan. Pernah kak juga bermasalah sama itu anak gara-gara ini HP-nya nak kasih ke saya. Baru aku bilang oh HP itu bu. Nah bilang ada itu HP yang Vivo toh. Nah kasih ini Elis waktu pulang dari Merwali. Nah kasih ini mamanya. Baru ngambil ini mamanya. Sedikit ada masalah itu HP-nya ngambil lagi. HP itu nah bilang mamanya tidak aku tahu nah simpan di mana mungkin nah jual nih ke apa kak. Aku bilang aku berpikir mak begini aduh kenapa ini kakak aku pilih istri begini sedangkan orang tuanya saja lawan apalagi kita sih yang kayak biasa-biasa. Nah, bilang mamanya ini Elis memang keras kepala dia itu yang ditakuti itu cuma bapaknya kan bapaknya di atas bukan bapak kandungnya. Oh bukannya? Iya bapak tirinya. Nah kan ini mamanya Elis 2 kali nih bersuami. Nah, bapak di atasnya yang bapak tirinya kan udah akrab. Nah ini Elis cuma takut sama bapak bapak tiri. Nah pas itu kan mau pulang tapi aku bilang apa mau pun aku bilang begini oh jadi anak itu kayak kan kecewa juga mau jadi biasa lah bu. Aku bilang iya bu begitu sekali saya juga nak kasih begitu bu tante aku bilang iya sabar bang sabar bos saja deh. Menurut aku bilang iya dia bilang materi lagi iya memang begitu dia adekku karena kan memang aslinya begitu jadi kan banyak orang lihat nah bilang semua begitu. Pas itu nah bilang ini kan mau pulang tapi nah blok itu harus belum ke atas kak karena kecewa kak. Ini nih ke atas mau pas mau di atas tuh kan mau pulang nacet mi nacet mi mama Tere ini ini kakakku tadi yang Elis. Nah bilang pulang kok kasihan ini adekmu yang bilang adekmu baru tuh udah balas oh kenapa dia di situ. Iya dia bilang kenapa dia di situ. Dia bilang ini mama Tere di atas dia bilang mau ambil motornya sudah dia bilang kakaknya dia bilang nanti malam dia baru pulang kak. Lagi di tukang urut kayak marah juga ini mak Tere karena kan malam nih. Nah bilang kalau tidak pulang itu lapor ke bapak ini anaknya orang kasihan malam nih bayangkan jauh dari sini ke ke Pantai Lemo. Nah apalagi dia perempuan di situ itu pokoknya besar Pina bilang suruh dia saja pulang kayak bodo amat sama saya tuh karena mungkin dia tidak suka juga sama saya. Makanya aku bilang nah bilang tinggal bangun saja besok pagi pulang tapi karena
mau menangis, aku bilang, tidak mau nak, tetap nak saya pulang karena sekolah kayak besok. Dia bilang, oh iya, di situ itu kan jam 4 nih. Nah, itu pokoknya detail ternyata ada di tetangganya sembunyi. Iya, dia bilang ini Mak Tere pergi kok ke tidak pula tahu lagi nama tetangganya itu, nak bilang pergi kok di sana, mungkin di sana nih, pergi di sana itu adiknya tuh yang terakhir di sana itu. Baru pulang di sana baru bilang ada di sana, dia bilang oh tunggu Marto, itu kan pulang juga bapaknya dari sawah, saya kan tidak ganti baju pikir kotor nih. Dia bilang oh kapan kau datang, nah aku bilang tadi siang. Oh kenapa ya, aku bilang mau nak ambil motor tapi ini kakak Elis tidak ada. Dia bilang oke mana lagi tuh anak kan ini gitu. Dia bilang katanya pergi mau urut. Dia bilang ini bapaknya ada kayak dia itu mau urut sampai sore. Aku bilang tidak tahu juga om. Dia bilang langsung datang ini mamanya tuh. Dia bilang kamu ke sana, ada di sana sembunyi tapi tidak mau mendengar karena sudah nasihat tadi mama Teri tuh. Tapi yang nak bilang oh tunggu sebentar ya nak, ini bapaknya tuh pergi ke sana mungkin tidak tahu apa nak bilang di sana, tiba-tiba datang dari sana tuh bawa kunci. Pas itu pulang maka ambil ini motor. Aku bilang ke Reski bisa-bisanya ini karena mau menangis karena mau malam. Dia bilang Reski masih bersyukur kok itu, responnya begitu ibu, masih bersyukur kok itu nah ada, padahal dia yang suruh ke atas. Di situ Mei aku bilang bagaimana kini kakak aku kayak tiba-tiba baik, tiba-tiba kayak jahat. Aku bilang iya deh karena aku bilang ambil ini motor. Aduh, pulang mah itu, pulang mau ke rumah. Dia bilang sampai ke rumah tuh, dia bilang nih mama aku tuh, kenapa aku baru pulang, aku baru ada motor. Nah, aku bilang oh, aku bilang anu pergi na bawa anu kakak Elis. Orang bilang mama aku mungkin kasihan juga melihat sarung pas saya nggak begitu, memang kalau punyanya orang dipakai. Padahal ini kakak aku tuh di situ bu, sampai muka di rumah. Nah mau lagi di kamarku tuh, merenung mau di situ. Sebenarnya apa sih kesalahanku sama kakakku ini sehingga kayak begini terus sama saya bu. Akhir tuh pokoknya ini yang membuat saya selalu kepikiran nih bu di sekolah, makanya itu terus yang kupikirkan di sekolah bu. Oh, jadi ada beberapa faktor ya yang menyebabkan nilai kamu turun. Yang pertama itu soal biaya ya, dan yang kedua itu permasalahan dengan kakak ya. Ibu paham, tapi ini kamu kan apa ya, baru SMP ya, dan kamu kan sempat berpikir untuk tidak lanjut. Iya ibu. Dan sedangkan Bu Okta bilang kamu anaknya pintar. Iya ibu. Jadi sangat sia-sia kalau kamu tidak lanjut. Jadi saran ibu, mending kamu lanjut dan kamu bisa komunikasikan dengan baik ke kedua kakak kamu. Soal masalah motor jangan dipikirkan. Iya. Begitu memang kalau mau sukses kita selalu diuji dengan segala rintangan. Ibu juga dulu waktu masih SMP ya, ibu SMP, ibu juga jalan kaki karena ibu belum dibelikan motor. Kan ibu dulu anak sendirian karena ibu ada musuh. Jadi kalau ke sekolah kasihan ibu sendirian, walaupun jauh. Biasa ibu juga menangis di tengah jalan kayak mau menyerah atau bagaimana, tapi puji Tuhan ibu sampai di titik ini. Sekarang ibu jadi seorang konselor. Jadi kamu tidak boleh patah semangat, kamu harus tetap semangat, harus mengejar cita-cita. Kan sebentar lagi lulus ya, dan kalau lulus rencana melanjut SMA atau SMK? Rencananya ibu, rencana saya itu mau masuk di SMK saja bu, biar kan biasanya kalau tamat SMK tuh bisa langsung kerja ini. Kira-kira mau jurusan apa? Rencana karena sudah kukomunikasikan sama mama, tapi tidak sama kakak karena itu sudah kukomunikasikan sama mama. Aku bilang mau nak ambil jurusan TKJ. Ya ibu. Bilang mama sama bapakku itu ya yang penting bisa. Aku bilang iya mak. Oke. Ada lagi?
Mungkin itu saja Ibu. Itu saja ya. Oke. Nah, eh, Ibu minta kamu tetap semangat ya. Iya Ibu. Soal beasiswa nanti Ibu coba-coba komunikasi dengan pihak sekolah. Uh, Sempat kamu bisa mendapatkan beasiswa walaupun detik-detik terakhir ya, apalagi mau lulus. Kamu kan pintar, mungkin bisa. Nanti Ibu akan komunikasi dengan semua pihak sekolah di sini untuk memberikan kamu beasiswa. Oke. Dan apakah masih kamu bilang tadi masih ada anu ya? Kelas Ibu. Dari kelas. Oh, ini sisa 15 menit. Apakah ini kamu mau selesaikan hari ini atau bagaimana? Karena masih panjang ini Bu, mungkin ada waktu Bu. Oke. Oh, kamu Wania mau lanjutkan ya lain hari. Oke. Ibu siap-siap aja kalau kamu cerita. Nanti kamu chat ibu, bilang ketemunya di mana, ibu siap. Oke. Dan sekarang kan mau masuk kelas. Iya Ibu. Ibu ingatkan sekali lagi ya, kamu tetap semangat. Soal motor atau apa jangan dipikirkan ya. Misalnya kakak iparmu atau Kak Elis tadi ya, Kak Elis tadi chat kamu atau bagaimana, atau Kak Rizky chat kamu atau bagaimana dengan nada-nada yang keras seperti yang kamu bilang tadi, kamu tidak usah pikirkan itu. Ingat, masih ada orang tua yang mendukung kamu dan masih ada seorang kakak ya. Iya, masih ada 2 kakak yang mendukung kamu dalam ini sekolah ya. Walaupun kakak kamu sedikit ya. Ya begitu. Iya, kamu tetap semangat ya. Iya Ibu. Oh, nanti kamu belajar apa ya? Nanti lanjut di mata pelajaran bahasa Indonesia Ibu. Bahasa Indonesia. Mata pelajaran yang kamu tidak suka ya? Iya Bu, pengen bolos tapi Nggak boleh, nggak boleh ya. iya Ibu. Harus tetap semangat. Bagaimana mau dapat nilai yang bagus kalau menghindari pelajaran itu? Oke. Mungkin sampai di sini ya. Iya Ibu. Oke. Nanti lain waktu kalau ada waktu kamu boleh chat ibu. Kalau misalnya masih ada yang ingin disampaikan ke ibu, kita ketemu. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu waktunya. Memang mendengarkan saya Ibu. Oh, bagaimana perasaan kamu setelah datang ke ibu? Perasaan saya itu kan tadinya baru awal datang tuh pokoknya banyak sekali, tapi sekarang puji Tuhan lega Ibu. Sudah lega ya. Baguslah kalau begitu ya. Iya Ibu. Mungkin sampai di sini pertemuan kita. Kamu boleh kembali ke kelas untuk melanjutkan pelajaran kamu. Ya Bu. Terima kasih ya, Ibu. Semangat. Iya Ibu.